Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pembelajaran mengenai customer relationship dan value dalam e-business. Materi ini akan membahas bagaimana menavigasi pertumbuhan dinamis melalui CRM dan integrasi teknis yang tepat. Penting untuk dipahami bahwa implementasi teknis dalam e-business bukanlah sebuah proyek IT statis yang selesai dalam satu waktu. Ini adalah perjalanan dinamis yang memerlukan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Misi utamanya adalah untuk membangun arsitektur yang sistem yang kokoh untuk menciptakan nilai bisnis yang kompetitif. Kita harus bergeser dari metode linear tradisional menuju evolusi yang lincah dan berbasis teknologi. Dalam membangun sistem e-bisnis, terdapat 3 tahapan utama yang harus dilalui. Pertama adalah menetapkan arsitektur dan fisik teknis, termasuk alur informasi serta spesifikasi perangkat keras dan lunak. Kedua, menentukan opsi pengembangan. Apakah akan dikembangkan secara internal, membeli dari penyedia layanan, atau berkolaborasi dengan pihak ketiga. Ketiga adalah mengelola siklus hidup yang mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi, hingga evaluasi ketat. Teknologi memiliki 2 fungsi utama dalam menciptakan nilai bisnis. Fungsi penciptaan bertugas mengubah fakta harian menjadi data, lalu mengolahnya menjadi pengetahuan dan kearifan bisnis yang relevan. Sementara itu, fungsi penyebaran berfokus pada pengumpulan entitas dalam entitas digital ke dalam basis data dan memastikan infrastruktur distribusi yang andal ke seluruh bagian organisasi. CRM bertindak sebagai jembatan integrasi bisnis dari ujung ke ujung. Melalui database CRM pusat, berbagai titik kontak pelanggan seperti web, aplikasi, dan toko fisik di sisi front office atau pemasaran, penjualan, dan layanan terhubung langsung dengan sistem back office, termasuk keuangan, logistik, dan sumber daya manusia. Infrastruktur data bersama ini memastikan seluruh organisasi memiliki pandangan yang selaras terhadap pelanggan. Terdapat 3 fase strategis untuk mengelola siklus hidup pelanggan guna menciptakan nilai. Fase pertama adalah mengakuisisi, yaitu memenangkan pelanggan baru melalui respon cepat dan pengiriman tepat waktu. Fase kedua adalah untuk meningkatkan, yaitu menaikkan profitabilitas melalui penjualan silang atau penjualan versi produk premium. Fase ketiga adalah mempertahankan, yaitu menjaga pelanggan bernilai tinggi dengan mendengarkan umpan balik secara proaktif ya. Nah itu. Jadi kaitannya untuk strategi ini. Keberhasilan implementasi CRM sangat bergantung pada sinergi 3 pilar utama. Pilar pertama adalah people, yaitu memastikan staf memiliki pola pikir yang berpusat pada pelanggan dan keterampilan. Pilar kedua adalah proses yang melibatkan standarisasi prosedur bisnis untuk menghubungkan kinerja
dengan kepuasan pelanggan. Pilar ketiga adalah teknologi, yaitu memilih infrastruktur IT yang tepat untuk mendukung tujuan bisnis. Baik, untuk mendukung operasional, terdapat 4 aplikasi kunci dalam e-bisnis. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Berfungsi sebagai sistem operasi bisnis untuk integrasi back office seperti manufaktur dan keuangan. Berikutnya adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan untuk menyaring lalu lintas data eksternal. Berikutnya adalah e-payment. E-payment menyediakan infrastruktur transfer dana elektronik, ya. Yang terakhir adalah CRM. CRM adalah strategi untuk mengelola titik kontak pelanggan demi membangun loyalitas. Oke. Tadi kalian di slide sebelumnya jangan lupa untuk menjawab dulu mana yang sesuai ya. Nah, ini berikutnya adalah kita harus mewaspadai. Jadi dari hasil-hasil tadi nanti kita bisa tahu jawaban apa saja yang benar. Nanti Bapak kasih tahu ya. Pertama ya, kita harus mewaspadai tantangan teknis yang dapat memicu kegagalan implementasi e-bisnis. Beberapa penyebab utamanya antara lain adalah antar muka sistem yang tidak interaktif, sehingga menjauhkan pengguna, ketidakmampuan beradaptasi dari pola bisnis tradisional ke modern. Berikutnya yaitu kurangnya keamanan teknis terhadap autentikasi dan kerahasiaan data serta infrastruktur yang tidak andal dan sulit berkembang di bawah tekanan. Oke ya. Jadi hasil dari 4 ini, jadi kita tahu nih, oh ternyata begini ya untuk perjalanan e-bisnis. Sebelumnya tolong kalian evaluasi ya dari pernyataan ini dari pertanyaan the primary technical challenge. Sebagai kesimpulan, e-bisnis memerlukan adaptasi arsitektur yang berkelanjutan. CRM harus mampu menjembatani front dan back office untuk menciptakan pandangan pelanggan yang utuh. Nilai bisnis diciptakan melalui strategi akuisisi, peningkatan, dan retensi pelanggan yang tepat. Semua ini hanya bisa dicapai melalui sinergi antar manusia, proses, dan teknologi. Apakah Anda siap mendesain model e-bisnis yang berpusat pada pelanggan? Nah, coba kalian coba ya ini evaluasi diri sendiri. Oke. Evaluasi yang Anda kemampuan tadi, you may have said. Jadi kalian harus mengucapkan ini ya. Kita harus ada yang namanya interaktif ya dalam penggunaan pengguna. Jadi kita membahas integrasi rantai nilai atau value chain integration. Ini adalah tahapan di mana perusahaan tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat departemen dengan mengintegrasikan aliran informasi dari pemasok hingga ke tangan pelanggan. Perusahaan mendapat visibilitas real time. Hal ini memungkinkan kita untuk merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan menekan biaya operasional secara signifikan. Melihat status tersedia di aplikasi itu adalah hasil dari sinkronisasi langsung dengan data di gudang logistik. Jadi harus ada integrasi ya. Jadi dengan yang namanya sukses ya, autentikasi, integrasi, dan confidence. Oke, sebagai penutup, kita melihat ke masa depan di mana kecerdasan buatan dan analitik prediktif akan semakin mendominasi strategi e-bisnis.
untuk menciptakan personalisasi yang lebih ekstrim. Kesimpulan besarnya adalah dari materi kita bahwa e-bisnis bukan sekedar teknologi, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk menciptakan nilai nyata bagi pelanggan. Keberhasilan Anda bergantung pada harmoni antara manusia, proses, dan teknologi. Mari kita bangun hubungan pelanggan yang lebih kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.